Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Dan pemirsa, pada tahun sebelumnya akibat dari pandemi COVID-19, ekonomi Indonesia cukup terguncang dengan berbagai hal tersebut. Namun pemerintah tinggal diam, pemerintah memberikan berbagai cara untuk mensejahterakan kembali masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Dan Pak Dirjen, apakah pada tahun 2023 ini fokus APBN nantinya juga akan menitik beratkan atau lebih banyak juga pada pemberian kebijakan perlindungan sosial pada masyarakat Indonesia atau seperti apa Pak kebijakan pada tahun 2023 nantinya? Iya, jadi tadi kita sampaikan bahwa kita menginginkan pertumbuhan yang berkualitas. Ya. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu adalah pemerataan. Nah, pemerataan itu bisa kita capai ya kalau kita melakukan sejumlah perlindungan sosial. Ya, karena itu kita juga tetap akan fokus pada perlindungan sosial, ya perlindungan sosial terutama buat masyarakat tidak mampu ya. Misalnya kita ini sekarang punya program Keluarga Harapan ya, jumlah sasarannya 10 juta keluarga penerima manfaat begitu. Kemudian juga kita punya program sembako 16,67 juta, 16,8 juta kelompok penerima manfaat. Kemudian ada program prakerja, ya kemudian kita kemarin juga memberikan bantuan kepada buruh yang bergaji kurang dari 3 juta karena kenaikan harga BBM ya. Ini semua kita lakukan juga. Kemudian subsidi LPG misalnya, kemudian juga subsidi listrik ini masih akan kita lakukan. Nah, kemudian untuk tahun 2023 ya seperti saya sampaikan tadi ya kita melanjutkan program-program tadi Keluarga Harapan, kemudian juga eh, apa namanya eh, subsidi energi, subsidi listrik, subsidi LPG ya itu kita teruskan. Nah, anggaran perlindungan sosial kita ini kurang lebih ya 476 triliun ya. Ini jumlah yang sangat besar saya kira dari 3 ribuan lebih ya APBN kita begitu. Jadi perlindungan sosial ini penting ya untuk menahan atau menahan agar orang Indonesia tidak jatuh miskin dan daya belinya tetap stabil begitu. Karena tadi kita katakan bahwa kita juga punya sasaran untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri atau mempertahankan sekurang-kurangnya, dan itu bisa dilakukan kalau ada perlindungan sosial, ada subsidi-subsidi, apakah itu subsidi langsung ya BLT begitu ataukah subsidi-subsidi melalui jalur energi misalnya, seperti itu Mona. Iya, baik berarti pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk melanjutkan berbagai program perlindungan sosial di tahun 2023, begitu Iya. Pak Dirjen. Ya. Dan Pak Dirjen, di tengah situasi global yang semakin sulit diprediksi ini dan terganggunya rantai pasok yang ada, lalu seperti apa target atau seperti apa strategi yang diterapkan melalui APBN 2023 ini terkait dengan ketahanan pangan, Pak? Iya, jadi salah satu dampak geopolitik perang Rusia Ukraina adalah ancaman krisis pangan. Nah, karena itu kita sudah mengantisipasinya lewat APBN 2023 ya. Misalnya kita menganggarkan ketahanan pangan kita ini 104,2 triliun. Ya. Ya, ini diarahkan untuk peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan baik pertanian maupun perikanan. Nah, kemudian anggaran ketahanan pangan itu digunakan untuk menjamin penyediaan pangan yang cukup dan aman bagi seluruh masyarakat. Jadi begini, selain ketersediaannya juga yang kita harus jaga adalah affordability-nya, affordabilitasnya, apa itu keterjangkauannya. Ya, jangan sampai tersedia tapi mahal harganya sehingga masyarakat tidak terjangkau begitu harga-harga tersebut. Nah, ini kita akan fokus ya anggaran tadi sebesar 104,2 triliun itu antara lain kita gunakan untuk peningkatan produktivitas pertanian maupun perikanan. Ya, ini kita tingkatkan karena kalau produktif maka kan misalnya panen dari tadinya 1 tahun 2 kali mungkin bisa 3 kali atau bisa 4 kali, ini kita akan gunakan, dan tentu saja kita harus menggunakan teknologi. Ini juga kita fokuskan pada
pengadaan teknologi pertanian dan teknologi perikanan. Ya, di dunia perikanan itu sudah ada teknologi untuk mendeteksi di mana daerah di laut yang banyak ikannya. Nah, ini sudah ada aplikasinya. Nah, itu contoh-contohnya yang bisa kita tingkatkan begitu. Dan kita juga mendorong SDM pertanian. Ya, bagaimana kita sekarang punya program petani milenial misalnya. Ya, kemudian juga kita misalnya diversifikasi pangan. Ya, kita jangan hanya mengkonsumsi beras begitu, ya, tapi kita ini kaya dengan pangan. Ada singkong, ada sagu, ada lain-lain. Ini akan membantu dalam mengatasi ancaman krisis pangan di tahun 2023. Baik, itu adalah strategi APBN di sektor pangan. Kalau di sektor energi seperti apa, Pak? Ya, kalau di sektor energi ya tentu saja kita seperti saya sampaikan tadi ini ada proses transisi energi ya, ada proses transisi energi. Ya, tetapi kita juga coba terus ya untuk mengarahkannya pada stabilisasi harga ya dan menjaga daya beli ya. Kita sih sebetulnya tidak ingin menaikkan harga BBM ya, tetapi karena situasinya memaksa sehingga kita terpaksa menaikkan harga BBM, tetapi itu kan diimbangi dengan subsidi untuk menjaga daya beli. Seperti saya sampaikan tadi, buruh yang berpenghasilan kurang 3 juta ini kan ada program BSU ya dari Kementerian Tenaga Kerja. Tetapi subsidi juga tetap kita lakukan. Misalnya subsidi tetap solar itu 1.000 per liter. Ya, naik itu tadinya 500 per liter tahun lalu, tahun ini ya, tahun 2022, nanti di 2023 naik jadi 1.000 per liter. Nah, ini untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli. Kemudian juga tadi saya sampaikan memberikan subsidi listrik kepada rumah tangga secara tepat sasaran, terutama bagi rumah tangga miskin atau rentan miskin. Ya. Kemudian juga mendukung peningkatan pelayanan umum di bidang transportasi publik dan penyediaan informasi publik begitu. Ini kan sudah banyak EV ya, electric vehicle ya, dan di tahun depan bahkan kita memberikan insentif ya 6 juta untuk masyarakat yang membeli motor listrik. Ini kan lebih murah harganya ya kalau kita menggunakan EV ya, electric vehicle. Nah, kemudian juga memperluas akses permodalan UMKM maupun ya petani ya. Ini kan kaitannya nanti penting bagi UMKM karena UMKM pasti ini kan akan menyerap energi juga begitu. Nah, kalau ada akses permodalan ya bagi petani juga bagi UMKM, nah ini kan akan meningkatkan daya beli mereka begitu. Jadi mereka terjaga uangnya begitu, daya belinya. Nah, kira-kira itu yang kita akan siapkan di APBN 2023 dalam konteks ancaman krisis energi di tahun depan. Baik, pengelolaan APBN yang baik menjadi salah satu strategi pemerintah untuk dapat menerobos awan gelap ekonomi global tahun 2023. Dan tentunya Pak Dirjen, pemerintah tadi seperti yang Bapak sampaikan juga tetap berkomitmen untuk terus melanjutkan berbagai program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Terima kasih Pak Dirjen telah hadir dan berdialog dalam program Juru Bicara pada malam hari ini. Kita akan bahas lagi Pak nantinya mengenai bagaimana perekonomian Indonesia di tahun 2023. Dan selamat malam Pak Dirjen, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Mona, selamat malam. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Dirjen IKP, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan. Saya Mona Zarin Sak pamit, selamat malam dan sampai jumpa.